Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the U.S. China has identified the cause. Washington State resident fell ill after returning from kasus Wuhan, positif China, COVID-19 where the outbreak Indonesia began. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah mematikan yang kita kenal sebagai COVID-19. Virus ini menyebar dengan cepat, menghancurkan sistem kesehatan, dan mengguncang seluruh aspek kehidupan. Rumah sakit dipenuhi pasien yang membutuhkan perawatan. Para tenaga medis bertarung habis-habisan. Sementara keluarga berhadapan dengan duka yang mendalam karena kehilangan orang-orang tercinta. Di tengah krisis ini, pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan dukungan kepada rakyatnya. Memberikan bantuan sosial untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Namun sayangnya, di tengah kekacauan dan keputusasaan, sebuah skandal memilukan mengguncangkan negara. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial pada saat itu, sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, terjerat dalam jaringan korupsi yang merugikan masyarakat. Diduga ia terlibat dalam tindakan menggelapkan dana yang semestinya digunakan untuk program bantuan sosial. Ironisnya, uang yang seharusnya digunakan untuk mereka yang berjuang melawan pandemi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kami telah melakukan wawancara mendalam dengan pihak KPK yang berperan langsung dalam menuntas kasus ini. Bersama perwakilan pihak KPK, kami mengupas fakta-fakta dan menggali lebih dalam mengenai kasus korupsi mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Oke, kita mungkin masuk ke topik. Jadi topiknya ini korupsi bantuan dana sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Bapak Juliari Peter Batubara. Mungkin bisa dijelaskan kayak awal mula laporannya atau mungkin awal mula indikasi kenapa Menteri Sosial ini bisa tersangkut dengan kasus korupsi. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami sampaikan untuk sistem yang ada di KPK bahwa kami mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat itu adalah mata dan telinga kami dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. Jadi tidak serta-merta kami bergerak sendiri. Pasti ada informasi dari masyarakat yang disampaikan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat tentang perihal ke-5W1-nya. Jadi bagaimana kronologis, kemudian apa dan hasilnya bagaimana, itu yang diceritakan oleh masyarakat. Sehingga tentunya dengan hal seperti itu kami menindaklanjuti di tingkat proses penyelidikan. Di tahapannya dari pengaduan masyarakat, kemudian diskusi. Nah, setiap proses ini ada yang namanya expose. Expose itu melibatkan pihak-pihak yang berkewenangan untuk, jadi apakah di sana akan diputuskan apakah layak diputuskan atau tidak, memenuhi unsur atau tidak, memenuhi kewenangan KPK atau tidak. Jadi itu dilakukan proses ekspos setiap tahapan. Jadi mulai dari tahapan Dimas, ada masyarakat, kemudian diolah, dianalisis, naik ke penyelidikan. Kemudian naik ke penyelidikan itu diekspos lagi, apakah layak atau tidak. Baru kalau misalkan dipastikan layak, bisa naik ke penyelidikan dan seterusnya. Jadi bertahap seperti itu. Nah, karena kasus ini asal muasalnya itu dari operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan itu kita mendapat informasi gitu ya. Kita mendapat informasi dari masyarakat, kemudian akan ada penyerahan misalnya. Maka tim bergerak. Tentunya kami akan validasi siapa dan apa kasusnya. Nah, kalau dari data saya ini kan mantan menteri ini, beliau kan bergerak untuk perkara korupsi bansos wilayah DKI Jakarta. Untuk tahun itu ya, bansos COVID-19 DKI Jakarta. Nah, ceritanya kalau nanti juga teman-teman bisa melihat di pemberitaan atau bahkan setelah putusan inkrah itu ada, kalau putusan pengadilannya itu ada rincian kronologis karena sudah diceritakan. Jadi beliau melakukan penunjukan kepada penyedia bansos, di mana penyedia bansos ini sudah dikondisikan oleh stafnya. Kemudian
dari proses pengadaan itu, pengadaan bahan untuk bantuan sosial ini, beliau memungut per paketnya itu Rp10.000. Nah, ini puluhan ribu itu bisa dikalikan. Misalkan contohnya ada satu paket 81.000 paket sembako, dikalikan Rp10.000. Itu yang dipungut kepada penyedia barang dan padahal itu secara aturan tidak diperbolehkan, ya kan? Karena itu termasuk korupsi namanya. Dia memanfaatkan kewenangannya sebagai seorang menteri untuk melakukan ya istilahnya jual kepentingan lah dengan para penyedia jasa. Itu digunakan untuk kepentingan kita di aset, di segala macam-macam lah, itu sepeda dibagi-bagikan kepada orang. Nah, itu muaranya. Jadi dari awal flow-nya adalah seperti itu. Semoga cukup menjelaskan ya. Oke. Bagaimana tanggapan? Jadi cukup ya benar seperti yang dikatakan tadi, sistematis ya, kembali lagi sistematis. Terus juga di sini saya dengarkan tadi juga selain ada korupsi ternyata juga ada nepotisme di sini, ada penyalahgunaan kekuasaan gitu. Jadi selain dia juga menggunakan dana sosial untuk digunakan kepentingan pribadi, dia juga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai menteri sosial untuk kepentingannya pribadi juga. Ini cukup menarik ya, bagaimana melihat dari posisinya sebagai menteri kabinet kepresidenan, yang mana selalu dipandang sama masyarakat, tapi masih memiliki keberanian buat melakukan hal tersebut. Yang mana mungkin buat sebagian orang kalau sudah di posisi itu mungkin buat melakukannya pikir dua kali. Cuman karena kembali lagi mungkin merasa memiliki buat power atau kekuatan buat melakukan, mungkin ya sudah dikondisikan biar melakukannya itu lebih mudah lagi. Oke, mungkin sedikit masuk ke kasusnya ya. Boleh tahu mungkin di dalam kasusnya sendiri tuh ada mungkin kayak titik ngehnya atau titik kayak di mana ini sudah fix atau sudah pasti kalau Menteri Sosial itu melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin dari penyelidikannya itu ada terbukti ini, ada terbukti A atau B gitu mungkin. Jadi intinya begini Mas, kalau dalam filosofi korupsi, sebetulnya kalau di internasional itu, Rockefeller menyatakan bahwa dalam tipologi kejahatan itu ada satu konsep, you not own anything, but control everything. Kamu tidak memiliki sesuatu, tapi kamu mengontrol. Kemudian dihubungkan dengan audit trail, ya. Karena tentunya pasti di teman-teman di KPK selain bidang hukum juga harus menguasai bidang akuntansi, auditing dan macam-macam. Mungkin barang tidak ketemu, tapi jejak keuangan pasti akan. Gitu. Siapa yang menerima manfaat, siapa yang mengalirkan, siapa yang menerima di akhir, itu akan tergambar dalam satu langkah. Beberapa kasus sudah seperti itu. Ya, keterbatasan pasti ada. Kalau beliau menyatakan kalau ada rahmat Tuhan yang bertinggal, di mana kejahatan itu tidak bisa 100% sempurna. Pasti ada titik di mana ada jejak untuk mengalirkan itu ke siapa penerima manfaat. Itu, Mas. Jadi untuk nyampe ke sana bagaimana? Yaitu teknik penyidikan bahwa kita temukan aliran yang mengarah ke dia. Sehingga waktu itu kejadiannya kan setelah OTT anak buahnya, beliau sempat konfirmasi, sempat kompres bahwa dia tidak tahu menahu sebenarnya kejadian itu. Namun kemudian di esok harinya beliau datang ke KPK menyerah. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu di bagian kerugiannya khususnya ke negara itu mungkin selain material lah, mungkin bisa dijelaskan kerugian apa yang di luar material. Mungkin kalau secara material kita bisa lihat di pemberitaan-pemberitaan seberapa besar kerugian yang dialami. Kalau secara material itu mungkin sudah terlalu umum. Mungkin menurut Om sendiri atau ada kerugian lain yang dialami oleh negara selain dari hanya sekedar kerugian materi gitu. Ya, kalau sebetulnya begini, negara is a state ya, di mana state itu pastinya
the height of power of people, di mana pemerintahan didukung dan dibuat oleh hasil demokrasi oleh rakyat dan melalui pemilu, ya kan. Kemudian pemilu menunjuk para wakil, dari para wakil menyelenggarakan pemerintahan ataupun pemilihan presiden itu berdasarkan the people of state. Cuma kalau boleh saya bilang kerugian negara adalah kerugian masyarakat. Selain kerugian materi, perlu diketahui bahwa kejadian ini kan pada saat awal musibah COVID melanda Indonesia, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, atau bahkan sampai meninggal dunia. Itu biaya di mana kebutuhan primer itu pun sudah harus dipenuhi. Tidak ada lapangan pekerjaan, nggak punya uang, dia hanya mengharapkan bantuan. Bagaimana perasaan masyarakat? Kita mengetahui bahwa seharusnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan sosial itu, namun ditumpangi oleh kepentingan yang memanfaatkan itu untuk kenikmatan atau kepentingan dirinya sendiri. Itu kan sangat, jadi karena dampak sosial pastinya yang dirugikan itu adalah masyarakat. Ya, barangkali dengan 10.000 tadi seharusnya dapat diakumulasikan dalam bentuk produk lebih banyak, ya kan? Atau mungkin dalam tambahan suplemen vitamin obat-obatan yang saat itu mungkin masih sangat diperlukan. Namun dengan kejadian ini bahwa nominal tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, itu secara dampak sosial pastinya sangat menyentuh ke level paling rendah di masyarakat secara langsung. Itu mas menurut saya. Oke. Beralih ke hukumannya, mungkin hukuman yang dijatuhkan itu kan 12 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda itu 500 juta. Nah, itu mungkin menurut Omnya itu sepadan nggak sih dengan apa yang dilakukan kepada masyarakat waktu itu berdasarkan hukumannya? Ya, kalau dibilang sepadan atau tidak kan subjektif ya. Cuman kita kan negara hukum, punya asal hukum dan punya peraturan diatur di bahwa ancaman hukuman itu kan ada maksimum, ada minimum, dan semua berdasarkan tuntutan dan pengajuan pada saat itu. Demikian juga dengan putusan hakim itu berdasarkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara apakah memang lengkap atau tidak, dan itu diajukan oleh tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kalau asas tadi mungkin merasa bagaimana tuntutannya kurang harus seperti apa. Nah itu tentunya kami kan sudah melakukan tahapan ya, di mana dari proses kami itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi tentunya itu pasti sudah untuk yang kalau pada saat kita mengetahui bahwa tindakan tersebut sudah di luar batas wawancara. Jadi itu mas. Oh, oke. Jadi selain juga ada jatuhan juga sebelumnya ada pertimbangan ya. Pasti. Menurut Anda sendiri mungkin tindakan korupsi atau tindakan yang sudah dilakukan sama Menteri Sosial Juliari Batubara itu tadi, apakah itu Pancasilais? Kalau memang iya, apa alasannya, dan kalau tidak mungkin bisa dikasih alasan juga. Ya, ini kalau kita berbicara mengenai dasar negara ya, bahwa Pancasila itu mengandung beberapa pancasila, misalnya di atas beberapa sila, dan itu maknanya sangat luas. Memang disampaikan di sila pertama saja itu sudah tidak masuk ya, dimana yang pertama terkait ketuhanan yang maha esa itu kan unsur-unsur korupsi ini kalau di agama saya itu pasti dilarang. Nah, itu mengambil hak orang. Kemudian sila kedua kemanusiaannya. Apa yang pasti ada norma-norma yang dilanggar di kemanusiaan yang seharusnya tidak dipungut untuk hal-hal yang bersifat pribadi, itu untuk kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ada norma-norma yang dilanggar di situ. Dan juga beberapa sila yang lain, kalau untuk
mungkin sila keempat ya, terkait yang dilakukan dalam pencalonan dan pemilihan. Kalau di beberapa aspeknya itu kan tidak mencerminkan bahwa beliau dipilih oleh pemerintah hasil dari produk legislatif berupa pemilu. Itu pun juga tidak menjalankan porsinya yang tepat. Jadi juga di sila kelima yang sosial itu juga tidak berlaku adil konteks beliau sebagai pemegang kewenangan atau pemegang kekuasaan yang baik. Gitu. Nah, kasus tersebut sendiri juga menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Terutama kasus ini merupakan kasus korupsi bansos di mana bantuan sosial tersebut ditujukan pada orang-orang yang mengalami masa-masa pandemi. Nah, di sini banyak masyarakat yang bertanya, di mana hati nurani para pejabat-pejabat tersebut hingga mereka rela untuk mengambil hak-hak orang yang sangat memerlukan bantuan sosial tersebut. Pejabat di mana yang mereka sudah memiliki tunjangan yang tinggi, pendapatan yang banyak, tapi mengapa mereka malah menyakiti perasaan rakyat dan merugikan para rakyat. Di sini pada kondisi pandemi sendiri banyak masyarakat yang terdampak PHK, dirumahkan dan kehilangan penghasilan. Dari keadaan tersebut menuai cukup banyak kontroversi di antara masyarakat. Mereka sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Mensos Juliari dan pejabat-pejabat lainnya yang tega untuk mengkorupsi dana bansos yang ditujukan pada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan sosial tersebut. Apalagi uang tersebut, uang yang dikorupsi bukanlah uang yang bernilai sedikit, melainkan uang yang bernilai sangat besar, yaitu sekitar 20,8 miliar rupiah. Tetapi di sisi kontroversi tersebut, meskipun menuai banyak kontra, tetapi kita juga dapat menilik sedikit sisi positif yang tetap dapat kita lihat. Nah, di sini kita mendapati bahwa masyarakat dengan adanya kasus ini, masyarakat menjadi lebih aware. Mereka menjadi lebih kritis dan sadar, tahu lebih banyak mengenai hukum korupsi di negara ini. Nah, mereka juga dapat langsung melaporkan apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar seperti yang telah terjadi, sehingga mereka mendapatkan peningkatan rasa sadar mengenai korupsi yang ada di lingkungan sekitar. Analisis pertama, analisis dengan aspek kesehatan masyarakat. Dari kejadian tersebut, menurut kami, apa yang dilakukan oleh Juliari sangat tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan sangat bertentangan dengan kelima sila Pancasila. Korupsi yang dilakukan oleh Juliari memiliki dampak yang signifikan dalam akses kemakmuran dan kesehatan masyarakat. Bagaimana tidak nih, dana yang dikorupsi oleh Juliari merupakan dana paket bansos penanganan COVID-19. Padahal masyarakat kala itu sedang membutuhkan banyak bantuan seperti obat-obatan, bahan pangan, dan lain-lain untuk membantu masyarakat bertahan hidup di kala pandemi COVID-19. Malahan nih, bantuan tersebut tidak sesuai dan kurang layak untuk dikonsumsi. Analisis kedua, analisis dengan aspek sosial. Seperti yang kita ketahui ini, dampak dari COVID-19 ini sendiri sudah sangat menyulitkan masyarakat untuk bertahan hidup karena berbagai pembatasan yang sangat berdampak pada roda kehidupan, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Tindakan korupsi sangat tidak dibenarkan. Para koruptor dengan semena-mena merampas hak-hak masyarakat yang sangat merugikan masyarakat dan negara ini. Seperti yang kita ketahui sendiri nih, korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Maka dari itu, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari sangat tidak mencerminkan sila Pancasila dan perbuatan yang sangat tidak pantas untuk dicontoh.
Jadi korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Akibat dari korupsi sendiri juga sangat besar, menimbang negara mengalami kerugian tidak hanya dari segi material, tetapi secara non-material juga. Contoh kasus yang kami gunakan yaitu tentang Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara yang menyalahgunakan bantuan sosial di daerah DKI Jakarta. Beliau terbukti bersalah dengan memangkas dana bantuan sosial COVID-19 sebanyak Rp10.000 per paket dan dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta. Akibat yang ditimbulkan membuat negara mengalami kerugian dengan nominal yang tidak sedikit. Juga di saat yang bersamaan, hal ini membuat Menteri Sosial mengalami kekosongan pemimpin yang berakibat kurangnya penanganan ranah sosial dalam jangka waktu tertentu. Tentunya dari kasus ini bisa dibilang sangat tidak Pancasilais ya. Perbuatan ini juga sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Kurangnya penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari mengakibatkan hal-hal serupa bisa terjadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya berperan di bagian tertentu saja, namun semua aspek dalam kehidupan.